Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan atas hidup kita, dan kita dapat menikmati segala kebaikan Tuhan setiap saat sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan duduk diam di bawah kaki Yesus, mendengar suara Tuhan, mencari kehendak Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita setiap saat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh surga, sungguh kami mengucap syukur, Engkau Allah kami yang setia, kasih setiamu melimpah atas hidup kami, dan pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami nafas hidup yang baru, kekuatan hikmat yang baru bagi kami, yang dapat kami nikmati, bahkan menolong kami, menjadi kekuatan bagi kami melakukan banyak perkara. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, serta menjadikan firman Tuhan menjadi otoritas dalam kehidupan kami yang lemah, yang terbatas. Roh Kudus senantiasa ajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-7, kitab Roma pasal 7 ayat ke-18 hingga ke-25. Roma pasal 7 ayat ke-18 hingga ke-25, demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia saat kita membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari adalah siapa yang akan melepaskan kita? Siapa yang akan melepaskan kita? Seorang pematung yang tersohor, yang terkenal, Michelangelo, meninggalkan banyak proyek patungnya yang belum selesai, yang tidak selesai pada saat kematiannya. Namun ada yang menarik, dari banyak proyek patung yang belum selesai pada saat kematiannya, ada 4 patung budak yang sengaja oleh Michelangelo itu tidak diselesaikan. Dibiarkan sosok-sosok patung budak ini seakan-akan memang dibiarkan tampak tidak selesai.
Michelangelo membuat patung-patung budak ini sebagai sosok-sosok tubuh budak yang kekar, yang berotot, yang seakan-akan dia berusaha keluar dari batu marmer yang menjadi bahan dasar dari pahatan patungnya itu. Dari kepala, tubuh, bagian atas, lengan yang kokoh, berotot kuat itu, tapi bagian bau pinggang ke bawah berupa bahan batu marmer yang tidak dipahat. Dengan gambaran seolah-olah berusaha, berjuang untuk melepaskan diri dari jerat, dari bongkahan batu marmer yang tidak diproses. Tapi usaha sosok patung-patung budak itu adalah sia-sia. Tidak akan pernah bisa lepas dari batu marmer kasar yang masih mentah, yang tidak dipahat itu. Sehingga patung budak yang seakan-akan berjuang melepaskan diri dari jerat batu mentah itu tampaklah sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, gambaran patung budak yang berjuang untuk melepaskan dari jerat batu pahatan yang masih mentah itu merupakan satu gambaran kehidupan kita, manusia yang terjerat oleh dosa, yang dibelenggu oleh dosa. Kita berjuang untuk dapat melepaskan dari jerat dosa. Kita berjuang untuk bebas dari belenggu dosa. Kita ingin melakukan apa yang baik, seperti yang dituliskan oleh Paulus. Tetapi bukan apa yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang jahat itulah yang aku lakukan. Aku ingin melakukan apa yang baik, namun kan dijerat oleh dosa, dibelenggu oleh dosa, aku melakukan apa yang jahat. Di dalam ayat ke-23 dikatakan di sana, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Sekeras apapun usaha kita, manusia yang berdosa ini tidak dapat lepas dari belenggu dosa. Kita tidak dapat bebas. Lalu siapa yang akan membebaskan kita? Siapa yang akan melepaskan kita dari jerat dosa, dari belenggu dosa? Di dalam ayat ke-25 dikatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus mengajarkan kepada kita, manusia yang berdosa ini, yang dibelenggu oleh dosa, tidak dapat selamat dengan usaha sendiri. Sekeras apapun usaha kita, tidak akan dapat membebaskan kita dari hukum dosa yang menawan kita sedemikian rupa. Bahkan diberikan gambaran, ketika aku ingin melakukan apa yang baik, tapi aku melakukan apa yang jahat. Semua usaha dari kekuatan kita sendiri adalah sia-sia. Siapa yang akan melepaskan kita dari belenggu dosa? Yesus Kristus,
anak Allah yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita datang ke dalam dunia, menderita sengsara, mati di kayu salib, menggantikan kita menjadi hukuman dosa, menebus kita dari hukuman dosa, membebaskan, melepaskan kita dari hukuman dosa, belenggu dosa, jerat dosa. Hingga setiap kita yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus Tuhan kita diampuni dosa-dosanya. Roh Tuhan tinggal dalam hati kita, yang memampukan kita untuk melawan godaan dosa dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Memang sepanjang hidup kita, orang-orang percaya, kita tidak dapat sempurna dalam dunia ini. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, dijerat oleh dosa, karena ada Roh Tuhan, Yesus Kristus yang tinggal dalam diri kita. Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Itu yang memampukan aku melakukan apa yang baik, yang memampukan aku, mengajar aku melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara Super Messenger, setiap kita yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, kita tidak lagi dijerat oleh dosa, kita sudah dilepaskan, dibebaskan dari jerat dosa, dan Roh Tuhan itu tinggal dalam diri kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, mengajar kita, mendorong kita untuk memiliki satu laku hidup yang kudus, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan hari demi hari. Memang kita tidak bisa sempurna, tapi kita percaya Yesus Kristus yang tinggal dalam diri kita memampukan kita untuk melakukan apa yang baik yang aku kehendaki, dan itu nyata dalam laku hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau datang ke dalam dunia untuk menebus kami dari hukuman dosa, membebaskan kami, melepaskan kami dari jerat belenggu dosa, tinggal dalam diri kami untuk mengajarkan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, melakukan apa yang baik, perbuatan-perbuatan baik yang sudah Allah persiapkan bagi kami, bahkan memampukan kami untuk mengalahkan godaan dan jerat dosa. Berkati kami semua, orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, setiap kami Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah doa pagi hari ini bersama-sama, kami disadarkan bahwa kami telah dibebaskan dari belenggu dosa. Kami diberikan kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, memelihara hidup kudus yang memperkenankan hati Tuhan. Berkati setiap kami semua dapat memelihara hidup kami kudus di tengah berbagai godaan dosa yang ada di sekitar hidup kami. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini segala aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami usahakan
pekerjaan kami, usaha kami, pembelajaran kami, pelayanan kami, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Kami serahkan ya Tuhan, untuk setiap kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, peliharakan kami untuk dapat menjaga kekudusan hidup setiap hari. Kami punya laku hidup yang menyatakan kasih Kristus kepada sesama kami dengan mengasihi, dengan mengampuni, menerima sesama meski berbeda, bahkan mengecewakan, melukai hati. Tetapi kami diajar untuk mengasihi mereka semua, bahkan memberikan pemberitaan Injil, melayangkan kasih, sehingga manusia yang berdosa ini dapat dibebaskan dari belenggu jerat dosa, ganti dengan anugerah keselamatan dan Roh Kudus yang memelihara hidup kami. Berkati segenap gereja-gereja Tuhan, kami terus memberitakan Injil keselamatan, pemberitaan firman Tuhan dengan sungguh, dengan jujur, dengan satu kesadaran bahwa kami adalah manusia yang berdosa dan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, manusia yang berdosa. Dan Yesus tinggal dalam diri kami, mengajar kami untuk hidup kudus. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam menggembalakan, melayani, mengajar, membina setiap jemaat-Mu, sehingga kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang baik, bahkan diutus untuk dapat memberitakan Injil keselamatan ini kepada banyak jiwa. Tuhan menolong untuk gereja-gereja Tuhan ini sebagai satu anggota tubuh Kristus. Kami saling bahu-membahu, bersatu hati untuk memberitakan Injil keselamatan ini, melayangkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau yang berbelas kasihan ya Tuhan, di tengah berbagai situasi negara yang penuh dengan ancaman kejahatan, ancaman perpecahan, ancaman adanya pertikaian di tengah masyarakat karena berbagai macam perbedaan, kesulitan, tantangan hidup. Tapi Tuhan, Engkau terus akan peliharakan bangsa dan negara kami Indonesia ini ada dalam keadaan aman, damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati pemerintahan yang ada, aparat keamanan, Polri dan TNI, dan bersama-sama dengan kami seluruh masyarakat, khususnya gereja-gereja Tuhan. Kami diutus, dipanggil untuk membawa damai, melayangkan kasih, dan memberitakan Injil keselamatan, kebebasan dari dosa kepada saudara sebangsa setanah air Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, hari demi hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, sekeras apapun usaha kita, tidak dapat membebaskan kita dari belenggu dosa. Tapi syukur kepada Allah, oleh karena Yesus Kristus, penebusannya di atas kayu salib, setiap kita yang percaya kepadanya, kita menerima pengampunan dosa, memperoleh kehidupan yang kekal, dan Yesus tinggal dalam hati kita untuk memampukan kita
melepaskan kita dari jerat dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.